kebablasan, yang aneh. Bukan hanya mengatakan bahwa maulid Nabi itu bid'atun hasanah, bahkan Muhammad Alwi Al-Maliki, salah seorang tokoh sufi yang paling jegek dan pembela utama bid'ah di tanah Jazirah Arabia di Mekah, beliau mengatakan peringatan malam maulid Nabi lebih utama malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Lebih utama dari Lailatul Qadar dari sisi satu. Dia mengatakan maulid Nabi munculnya Rasulullah. Kalau Lailatul Qadar muncul karunia untuk Rasulullah. Mana yang lebih utama? Munculnya Rasulullah ama muncul karunia untuk Rasul? Satu. Maulid Nabi, malam maulid Nabi munculnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Lailatul Qadar hanya turunnya malaikat-malaikat. Sekarang keluarnya Rasulullah SAW dilahirkan. Mana yang lebih utama dari turunnya malaikat? Otomatis kata dia lebih utama lahirnya Rasulullah dari turunnya malaikat. Dan yang terakhir, kalau Lailatul Qadar kebaikan hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad, kehadiran Rasulullah untuk seluruh umat manusia kafirun wa mu'minan. Kalau memang begitu, kata beliau menyimpulkan, Muhammad Alwi Al-Maliki yang kitabnya sudah dibantah banyak oleh ulama-ulama sunnah, mengatakan maulid Nabi lebih utama dari Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Twitter ini masyhur, dan ini bisa dikonfirmasi tapi masyhur. Cerita ini saya tidak bilang sahih tapi masyhur. Sayyid Muhammad itu pernah mukasafah di makamai Rasulullah. Ketika ada satu kelompok saf awal, Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" "Qal hum ashabi." Saf kedua masih hum ashabi. Tapi wa mi warohi aswidatun azimah, ada kelompok yang lebih besar banyak sekali. Terus Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" "Hum al-Indonesian." Itu orang-orang Indonesia mencintai saya. Ketika beliau sadar, sampai beliau bilang saya mencintai Indonesia. Ternyata apa? Maulid di Indonesia itu yang bertato saja muludan. Itu tidak ada di negara lain. Sing ora salat pun muludan. Jadi belum ada orang mencintai Nabi kayak orang apa? Indonesia. Sampai kiai pertama yang terima cerita itu, bareng ngecek, waduh, sing tatonan deh. Mulut. Kita tidak pernah tahu cara mereka mencintai Nabi. Tapi saya pastikan di kitab-kitab itu ada riwayat Nuaiman itu pemabuk. Tapi dia ini mau mabuk yang terminal, mabuk ngarepe Nabi. Ya ditakzir be Nabi. Itu kita tidak pernah tahu. Kowe kan gak ditakdir ngono lho, kowe aja mikir awam dhewe, kowe ora ditakdir dadi wong iku. Lah makanya ya soal munafik ning zaman Nabi iku munafik bodoni wong sing jelas bener. Sementara wong sing bodoni kita iku bodoni wong sing ora jelas. Walaupun dipersulitkan, walaupun diperketat di kota Madinah. Dari anak masih anak, saya masih ingat berapa kali Al-Habib Allah yarham As-Sayyid Al-Walid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan saya punya paman salah satu imam besar Masjidil Haram, luar biasa sangat disayangi oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Bahkan salah satu sebab saya punya paman tidak diberikan penetapan di Masjidil Haram karena dia suka sering bertemu sama Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, sering hanya bersalaman saja langsung anak punya paman dipecat dari Masjidil Haram. Jadi sampai subhanallah beberapa tahun kemudian malah dipanggil oleh raja. Mana Syekh Ali Jabir, kita lama tidak mendengar suaranya. Dia tidak tahu karena sudah dipecat sama orang-orang bawah lah. Ya. Dipanggil datang lagi. Sampai diganggu berkali-kali. Hanya satu. Apa dosanya? Sering bertemu sama Sayyid Muhammad Al-Maliki. Itulah dosa. Makanya ketika Sayyid Muhammad rahmatullah alaih meninggal, imam di sana tidak mau jadi imam salat jenazahnya. Saking segitu mereka tidak menghormati keluarga Nabi Muhammad SAW, apalagi Sayyid Muhammad sebagai ulama besar. Dan kita tahu berapa dia berkhidmat untuk hadis Nabi Muhammad SAW. Dia sudah sampai mendapatkan istighah hanya khusus di dalam ilmu hadis. Sangat mendalami dan memahami ilmu hadis. Bahkan saya senang salah satu bukunya beliau, Mafahim Yajib an Tusahhah. Sebagaimana pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan. Dan ini buku terlarang di sana. Tidak boleh dipakai bukunya. Di jagat media sosial kita diramaikan dengan adanya fatwa nyeleneh dari seorang ustadz, ya, Zainal Abidin
hafizahullah. Apa kabar Ustaz? Semoga antum sehat ya. Fatwa itu adalah yang dengan entengnya, dengan mudahnya mengatakan bahwa orang yang nyanyi atau anak kecil nyanyi balonku ada 5 dan lain sebagainya itu proyek kristenisasi. Masya Allah. Apa yang antum katakan itu perlu dibuktikan. Ada enggak anak kecil nyanyi balonku ada 5 setelah itu langsung jadi kafir? Itu perlu antum buktikan, saudara. Yang kedua, sebagai orang Islam tentu harus hati-hati di dalam memvonis orang lain sesama umat Islam. Kita tidak boleh mudah sekali mengatakan ini syirik, ini kafir, dan seterusnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, "Man kaffara akhahu fahuwa kafir." Orang yang mengkafirkan saudaranya sesama umat Islam, dia kafir dengan sendirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita menghormati pendapat antum Ustadz sebagai seorang da'i ilallah, dan tentu itu dilakukan bagian dari kehati-hatian antum di dalam menjaga umat Islam, di dalam menjaga keimanan saudara-saudara kita. Tetapi jangan sampai menjaga umat Islam justru malah merobohkan persaudaraan kita sama umat Islam. Jangan sampai membuat umat ini gonjang-ganjing, Ustaz. Dari sinilah kita harus bijaksana menyikapi segala keadaan yang ada di dalam kehidupan kita bersama, termasuk lagu balonku ada 5 yang kemudian diklaim sebagai proyek kristenisasi. Itu perlu dibuktikan. Dan apa salahnya orang menyanyi? Nyanyian itu ya sekedar menghibur anak kecil, dan di situ tidak ada istihza kepada orang lain, tidak ada yang menjurus untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hanya persepsi yang dibangun secara negatif, maka kemudian muncullah fatwa yang negatif. Mari saudara, kita saling menjaga ukhuwah Islamiyah ini. Jangan kita robohkan dengan asumsi-asumsi yang tidak jelas, yang kemudian mungkin niatnya baik, mungkin niatnya benar, tetapi ketika menjurus kepada memvonis kafir, syirik, murtad dan lain sebagainya, ini perlu adanya media tabayun atau dialog ilmiah. Maka kalau antum langsung vonis, tidak ada dialog, tidak ada tabayun, maka ini Anda merobohkan sendi-sendi persatuan, persaudaraan umat Islam. Saya mengajak sekali kepada siapapun Anda, mari kita jaga persatuan umat Islam. Jangan mudah memvonis orang lain itu kafir. Jangan mudah memvonis orang lain itu syirik, murtad dan seterusnya. Mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi kehidupan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.